peserta terlebih dahulu. Kepada panitia dipersilahkan untuk menampilkan SOP-nya. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mematikan suara atau mute microphone apabila tidak ada kepentingan. Kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera atau on cam selama acara berlangsung. Ketiga, jika ada pertanyaan dari peserta, diharapkan untuk mengetik dengan format nama _izin bertanya _pertanyaan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Keempat, jika peserta ingin meninggalkan forum, diharapkan untuk memberitahu panitia terlebih dahulu dengan menggunakan format izin keluar forum _alasan keluar forum di kolom chat Zoom ya. Yang kelima, terdapat satu sesi tanya jawab dengan total 5 pertanyaan. Dan yang terakhir, link presensi peserta akan dibagikan pada akhir acara melalui kolom chat Zoom. Untuk itu, diharapkan kepada peserta tetap berada di acara webinar IE Days sampai acara selesai. Sebelumnya kepada seluruh peserta dihimbau untuk mengisi presensi yang akan diberikan oleh panitia melalui chat Zoom ini terlebih dahulu. Dan kepada panitia dipersilahkan untuk share link presensinya. Oke, nah pasti di sini kalian pada bertanya-tanya nih, apa sih webinar IE Days ini? Jadi, webinar IE Days adalah agenda di bawah naungan dari HMJI EFEBUB, tepatnya dari Departemen HRD, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi FEBUB, sekaligus memperkenalkan jurusan Ilmu Ekonomi secara lebih dalam lagi. Jadi bagi kalian yang masih bingung atau masih ragu atau merasa salah jurusan nih di Ilmu Ekonomi ini, coba untuk simak acara ini dari awal sampai akhir. Langsung aja kita masuk ke rangkaian acara yang pertama. Acara pertama adalah sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEBUB kepada Saudara Aldiansyah Adiputra. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator Alma atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera dimanapun teman-teman berada sekarang. Mungkin mohon maaf kalau agak backlight, aku malas nutup gordennya. Tapi muka aku nggak ketutupan kok, jadi tenang ya, masih bisa dilihat pancaran cahayanya. Mungkin yang pertama saya ucapkan dulu selamat datang kepada Kevin selaku Presiden Economics Lab juga, dan selamat juga telah dibentuk komunitas baru di lingkungan KMFEBUB yang bernama The Econ Lab. Saya ucapkan selamat atas peresmiannya. Terus juga mungkin sambutannya gini aja ya kali ya. Karena ini berkaitan dengan Sumpah Pemuda, maka terbentuknya Econ Lab ini adalah salah satu pergerakan pemuda di era sekarang. Kenapa aku bisa katakan begitu? Karena sebelum-sebelumnya jarang banget nih ada komunitas baru di lingkungan KMFEB, cuman mungkin Kevin tergerak karena lingkungannya, karena kemauannya untuk membantu mengembangkan lingkungan IE khususnya. Jadi dia mencoba membangun suatu komunitas baru di KMFEB yang mana dapat memberikan kontribusinya di lingkungan KM khususnya. So, peran pemuda udah bukan kayak di zaman dulu ketika yang dicari adalah kemerdekaan, tapi peran pemuda di sekarang ialah bagaimana nih caranya pemuda-pemudi yang ada di Indonesia sekarang dapat memberikan kontribusinya bagi lingkungan sekitar seenggaknya. So, nggak perlu melakukan hal-hal yang langsung frontal, yang langsung perlu mencakup banyak peserta, perlu mencakup banyak pihak. Seenggaknya mulai aja dulu dari lingkungan kecil, mungkin dari lingkungan teman-teman sendiri. Jadi, peran pemuda di era sekarang menurut aku udah bergeser, meskipun sama untuk memberikan kontribusinya untuk negara, cuman
tidak lagi kayak dulu, mungkin kalau dulu juga menculik kerengas dengklok gitu kan. Cuman sekarang ya udah nggak kayak gitu lagi. Kita punya perannya masing-masing. Lakukan apapun yang penting memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. Teman-teman mau bikin bisnis, monggo silahkan. Siapa tahu bisnis teman-teman nanti akan membuka lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat yang lebih luas. Mungkin kan kita nggak tahu gitu kan. Terus teman-teman mau ikut organisasi kemahasiswaan aja, oh oke, sabep gitu kan, bebas. Yang penting teman-teman memberikan kontribusinya daripada teman-teman menjadi mahasiswa yang apatis, daripada teman-teman menjadi pemuda-pemudi yang apatis, tidak ngapa-ngapain. Jadinya itu bukanlah peran pemuda lagi di era sekarang. Jadi sambutan dari aku ialah untuk mengingatkan teman-teman, nggak selamanya seorang pemuda ini harus memberikan gebrakan yang cukup besar gitu ya untuk lingkungannya. Seenggaknya mulai aja dulu dari hal-hal kecil yang penting teman-teman tahu, teman-teman sadar bahwa lingkungan di sekitar teman-teman butuh kalian, butuh kontribusi kalian, butuh bantuan kalian. Mungkin dari aspek ekonomi, aspek usaha, mungkin teman-teman mau mengajarkan tentang akademik, mau mengajarkan tentang pendidikan, itu terserah gitu. Yang penting jangan lupakan bahwa kita sebagai pemuda perlu terus memberikan kontribusinya. Mungkin itu aja sambutan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Saudara Aldiansyah Adiputra selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEBUB. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada webinar hari ini. Kepada panitia dipersilahkan untuk menampilkan CV pematerinya. Oke, jadi pemateri kita pada sore hari ini adalah Saudara Kevin Tonggam Anggatama. Beliau merupakan mahasiswa aktif FEBUB, tepatnya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan 2017. Pemateri kita ini memiliki ketertarikan dalam bidang investment atau investasi. Hal ini terbukti dengan pencapaiannya yang pernah menjadi Investment Ambassador pada tahun 2017 lalu nih teman-teman. Kemudian, tertarik dalam bidang research, dan sebagai bukti pencapaiannya juga, beliau pernah mengikuti UNIAS International Conference in Economics pada 2017 lalu di Kuala Lumpur. Dan yang terakhir, beliau memiliki ketertarikan dalam bidang data analysis, dan bukti pencapaiannya adalah beliau menjadi co-founder sekaligus mentor dari EconLab FEBUB. Nah, beliau juga memiliki berbagai portofolio dan publikasi seperti IDX Harvard pada tahun 2020, DataCamp pada tahun 2020, IDX atau Sekolah Pasar Modal pada tahun 2017, Stock Forecasting, Credit Default Prediction, dan Simulating Gamblers Ruin Problems. Wah, kalau dilihat-lihat nih, CV-nya amat sangat berkualitas sekali ya, pemateri kita sore hari ini. Oke, kayaknya lebih enak lagi kalau kita langsung kenalan nih sama pematerinya. Yuk kita panggil bareng-bareng pematerinya. Halo Kak Kevin. Halo. Selamat sore, Halo. Kak. Selamat sore teman-teman dan juga Alma. Oh iya Kak, kira-kira kita panggilnya Kak, Mas atau apa nih biar enak? Bang kayaknya lebih enak deh. Oh Bang. Oke, baik. Gimana kabarnya Bang Kevin? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Kalau boleh tahu nih, kesibukannya sekarang lagi ngapain sih, Kak? Kesibukan aku sekarang sebagai research intern ya di Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di situ kita banyak research terutama mengenai program disabilitas, dan juga sekarang tugas aku adalah memanage database-nya Bappenas. Jadi banyak berurusan dengan SQL, dengan perdataan lah gitu. Dan juga mungkin mengerjakan project ya dari perusahaan gitu, ada yang butuh kayak data analytics, nah aku ngebantuin mereka gitu aja sih. Wah, keren banget ya, sibuknya benar-benar berkualitas ya, berfaedah sekali. Alright. Oke, teman-teman, ini dia nih pemateri kita sore hari ini, yang tadi di CV itu sebagai co-founder EconLab. Keren banget kan? Nah, buat yang belum tahu apa sih EconLab, bisa banget nanti buat tanya-tanya langsung ke co-foundernya.
biar lebih detail lagi nanti dijelasinnya. Kali aja kan ada yang tertarik untuk join atau menjadi pengurus dan bagian di Econ Lab. Gitu. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa sih tema webinar IE Days pada sore hari ini, temanya adalah What do we actually learn and how to maximize the importance of economics? Harapannya agar mahasiswa ilmu ekonomi lebih paham akan pentingnya jurusan ilmu ekonomi untuk kedepannya. Langsung saja nih, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bang Kevin untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bang. Oke, aku share screen ya. Oke, ada suaraku nggak? Ada gambar dan suara nggak? Iya, terdengar jelas. Oke. Aku share ya. Wait. Oke. So, nah, oke teman-teman, selamat sore semua teman-teman dan juga panitia. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi langsung aja pada sore hari ini kita akan bahas mengenai what do you actually learn as economic students and how to maximize the importance of economics. Oke, perkenalkan aku Kevin Tongam Manggatama selaku pembicara pada sore hari ini. Jadi langsung aja kita mulai. Oke. By definition, jadi yang kita pelajari di kelas ya, economic itu sebenarnya hanyalah tentang bagaimana masyarakat atau manusia itu memilih, teman-teman. Bagaimana kita memilih. Dan juga bagaimana kita memanage resource yang ada, tapi sifatnya itu terbatas gitu. Nah, untuk menjadi apa? Untuk resource yang terbatas itu bisa kita convert menjadi either production atau juga bisa menjadi konsumsi kita gitu. Tapi kita juga harus memilih gitu. Kira-kira konsumsi kita apa ya? Apakah donat atau buku? Diberikan kita punya uang atau resource yang terbatas sebesar sekian rupiah gitu. Jadi gimana behavior-nya seseorang itu atau masyarakat itu sebenarnya memilih gitu dan memanage resource. Ini menurut Paul Samuelson. Nah, core of economics. Jadi sebenarnya hanya ada 3 core economics. Pertama micro. Oke, jadi mikro ini simpelnya adalah bagaimana kita mempelajari perilaku individu dan juga perusahaan dalam sebuah perekonomian. Dan bagaimana keputusan yang dibuat oleh para individu dan perusahaan itu menjadi sebuah pasar. Terus yang kedua ada microeconomics. Jadi ini yang versi lebih besarnya. Jadi ini cabang yang mempelajari bagaimana kita menilai atau mempelajari ekonomi secara besar, secara keseluruhan gitu, dan bagaimana ia berperilaku. Dan yang ketiga statistik and mathematics. Jadi ini adalah tools atau alat untuk kita memodelkan fenomena ekonomi, tapi dengan cara yang measurable. Jadi kita nggak sembarang ngomong, nggak sembarang berteori, tapi kita bisa mengukurnya. Okay? Nah, kita langsung aja. What you will learn in your first year sebagai anak ekonomi. Yang pastinya adalah the foundation of economics. Pertama, micro 101 aku bilang ya. Jadi kalian akan belajar mengenai bagaimana supply dan demand curve itu perilakunya gimana. Terus asumsi utama dalam ekonomi. Oh, kita tahu bahwa people move by incentives. Terus dalam setiap keputusan akan ada opportunity cost. Dan orang itu rasional, dia akan berusaha memaksimalkan kepuasannya. Itu asumsi utama dalam ekonomi. Dan juga profit dan utility maximization, gimana cara memaksimalkan kepuasan dan juga profit. Dan karakteristik market, ada perfect competition, ada monopoli, ada oligopoly. Terus yang kedua ada micro, yang pasti ini kurva paling terkenal, bukan kurva persamaan. Y sama dengan CIGXM. Maksudnya ini apa gitu. Dan yang kedua ada classical dan neoclassical economics, belajar Keynesian cross, belajar kurva ISLM, bagaimana perekonomian secara keseluruhan itu bekerja, dan juga apa hubungan antara variabel ekonomi, apa sih hubungan interest rate dengan investment, gitu. Kenapa dia hubungannya negatif. Dan yang ketiga, stats and math, market equilibrium, terus utility dan profit maximization, sama kayak mikro sebenarnya, belajar korelasi dan juga belajar statistik inferensial. Bagaimana kita mendraw sebuah conclusion dari sebuah data untuk untuk menentukan sebuah kebenaran gitu. Oke. Next. Wait. Nah, what first year student must deeply understand? Apa yang anak tahun pertama harus benar-benar mengerti? Behavior of demand and supply curve. Terus yang kedua, firms production, cost, and profit maximization. Teman-teman pasti udah belajar MR sama dengan MC. Terus, kalau perusahaan itu mau tetap bekerja, maka P harus lebih besar daripada AC. Nah, itu harus benar-benar dikuasain, gitu. Karena kedepannya akan selalu dipakai. Terus yang ketiga, karakteristik market.
Ada perfectly competitive, ada oligopoli, dan monopoli. Pelajari perbedaannya. Terus statistical distributions dan juga hypothesis testing yang tadi saya sudah jelasin. Nah, what you learn in your second year, tahun kedua, some more advanced topics pastinya. Nah, pertama ada international trade, public and development economics. Ini aku rangkum aja. Jadi teman-teman harus akan belajar kayak Ricardian and Heckscher-Ohlin model dalam sebuah perdagangan, interest parity conditions, bagaimana interest rate dan money supply itu mempengaruhi exchange rate, standard trade model, dan juga trade policies kayak tarif policy dan lain-lain. Eksternalitas, market failure, terus juga some more advanced monetary economics, kayak ISLM, dan juga ekonomi pembangunan. Terus yang kedua ada advanced microeconomics, teman-teman akan belajar game theory. Terus yang kedua ada imperfect competitions, ada juga tacit collusion, seperti kartel. Gitu. Terus ada market power, seperti monopoli. Terus yang ketiga ada market failure, dan juga bagaimana pricing model dari sebuah perusahaan. Terus yang terakhir itu ada advanced math dan econometrics. Nih, partial derivatives itu sangat penting, teman-teman. Itu akan dipakai banget ke depan-depannya. Belajar kalkulus 1 lah ya, derivatif parsial. Terus yang kedua, applied linear algebra. Wait, you mean taking matrix inverse? Yes. Maksud aku adalah, jadi kita harus bisa memodelkan sebuah masalah itu dengan sistem persamaan linear, dengan matrix. Terus yang ketiga, econometrics. Ini juga penting banget. Belajar OLS. Dan belajar classical assumptions. Asumsi-asumsi di balik ordinary least square. Okay. What second year student must deeply understand? Pertama, international trade theories. Ini sangat amat penting. Belajar Ricardian theorem, kayak comparative advantage. Heckscher-Ohlin theorem, Lipshinsky, Stolper-Samuelson, standard trade model, interest parity conditions, dan trade policy effects. Oke, mungkin teman-teman berpikir kayak, aduh banyak banget sih yang harus pelajari. Tapi percayalah, yang pertama ini teman-teman akan bisa menjawab seluruh realita yang kita temui sekarang. Kayak kenapa rupiah itu naik terdepresiasi terus, kenapa suku bunga sekian, itu bisa dijawab. Terus yang kedua, monetary dan macroeconomics. Belajar liquidity preference. Itu penting banget, itu teorinya Keynes. Growth theory, dan juga ISLM curve. Okay. MATEC, mathematical economics. Linear algebra dan matrix. You must deeply understand these stuffs. Dan juga partial and total derivative. Kenapa? Karena banyak fenomena ekonomi yang bisa dimodelkan dengan MATEC. Terus yang keempat, public economics dan ekonomi pembangunan. Seperti government and market failure, eksternalitas, kebijakan subsidi, pengaruhnya apa sih? Dan juga teori-teori pembangunan dan juga teori perencanaan. Nah, what you learn in your third year, di tahun ketiga akan lebih, istilahnya lebih non-teknis lah, lebih ke political gitu. Akan belajar public policy analysis, political, dan juga ekonomi kelembagaan. Jadi yang harus dipelajari adalah bagaimana cara kita menganalisis social policy dan juga economic policy. Terus, bagaimana teori kelembagaan itu bisa mengkritik habis-habisan teori neoklasik. Gitu. Bagaimana ada orang-orang yang berani mengkritik Keynes, padahal dia itu istilah Tuhan di zaman itu. Gitu. Terus ada political economics, ini menarik banget, dan ada juga ekonomi sosiologi, seperti Weber, Durkheim, dan juga yang kedua ada research methodology atau MedPen. Nah, ini akan belajar teknik menulis riset yang benar, dan juga bagaimana cara memodelkan ekonomi untuk skripsi teman-teman. Nah, and some more advanced topics, kayak misalkan belajar panel model, belajar time series, belajar binary model, dan juga yang pastinya ditambah dengan your specific concentration topics, kayak misalkan aku kan anak PP atau anak SDA, itu ada lagi. Apa yang harus benar-benar dikuasai oleh anak tahun ketiga? Menurut aku adalah ekonomi kelembagaan, itu penting banget. Apa aja itu? Yaitu transaction cost, market failure, dan juga kontrak teori. Karena karena banyak banget hal yang benar dari teori-teori ini gitu, bahwa sebenarnya kurva yang kita pelajari di mikro itu neoklasik itu sebenarnya nggak terlalu tepat. Karena apa? Karena sebenarnya ada biaya lain, yaitu biaya transport, ada biaya asymmetric information, dan lain-lain. Terus growth theory, belajar convergence growth. Teman-teman akan tahu bahwa, oh ternyata sebenarnya negara miskin itu harusnya pertumbuhannya bisa mengebut atau membalap pertumbuhan negara maju. Itu teorinya, ternyata nggak begitu gitu. Itu seru banget. Dan juga solo growth model, gimana technological progress akan bisa mendorong pertumbuhan dari sebuah perekonomian. Terus yang ketiga, panel data and time series econometrics. Ini penting banget ya. Kalau teman-teman mau ngeriset, pasti akan pakai econometrics. Terus yang keempat, belajar software. Stata, SPSS, Ifuse, dan pastinya Excel. Excel itu sangat amat penting. Terus yang terakhir, policy analysis dan research methodology.
gimana cara kita menganalisis kebijakan gitu. Oke, Omnibus Law itu apa sih efeknya gitu. Kita bisa pakai banyak metode kayak difference and difference, bisa pakai segala macam lah. Next. Oh iya, untuk yang tahun keempat mana ya? Oh, tahun keempat sibuk skripsian, jadi nggak usah kita masukin. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai apa aja sih mazhab-mazhab atau aliran yang ada di ilmu ekonomi. Ada banyak, teman-teman. Classical School. Ini yang kita pelajari di tahun-tahun maba biasanya. Adam Smith dengan Absolute Advantage. David Ricardo, Comparative Advantage. Ada juga Thomas Malthus dengan teori demografinya. Ini harus kuat banget nih Classical School. Lalu dikembangkan lagi oleh kaum neoklasik. Nah, neoklasik ini orang-orang yang super teknis. Mereka matematikawan semua isinya. Alfred Marshall. Ini orang dari Cambridge. Kalau teman-teman pernah ngerjain kurva demand dan supply yang X gitu, dan juga ngitung elastisitas, itu Alfred Marshall yang menemukan. Jadi ini teknis banget neoklasik nih. Ada Arthur Pigo, Karl Menger, dan juga Pareto. Pareto Optimum itu dari Pareto yang bikin. Austrian School. Nah, di sini juga lebih menarik lagi gitu. Muncul nama-nama baru seperti Joseph Schumpeter, ekonom yang pertama kali memasukkan konsep entrepreneurship dalam ekonomi. Sehingga dia menciptakan teori namanya business cycle. Bahwa ekonomi itu nggak gini doang loh, tapi naik turun. Ada Eva Hayek nih, Eva Hayek ini banyak berantem dengan Marx sebenarnya, dan juga Ludwig von Mises. Lalu ada Marxian Economics, Karl Marx. Karl Marx ini dibangun atas kritik terhadap Adam Smith. Lalu ada Keynesian School, yang pasti J.M. Keynes. Kenapa dia ada? Karena dia melihat bahwa ternyata tahun 1930 ekonomi itu hancur karena ideologinya si klasik gitu. Seperti laissez-faire, biarkan ekonomi bekerja. Menurut Keynes itu gagal gitu. Harus ada campur tangan pemerintah gitu. Nggak bisa laissez-faire. Makanya dibuat buku yang sangat masyhur, The General Theory of Interest, Unemployment, and Money. Itu buku yang sampai sekarang kita pelajari tuh, dari Keynes. Lalu ada ekonomi kelembagaan. Ini yang udah lebih modern. Belajar tentang mereka menemukan teori kayak transaction cost dan lain-lain. Baru behavioral economics, ini yang paling baru. Ada Daniel Kahneman dan juga Richard Thaler. Mereka berdua ini menang Nobel, teman-teman. Oke. Nah, some myth about economics. Pertama, economics is mathematics is. Ekonomi itu matematika. Ya, benar. But why? Karena kita, orang ekonomi itu selalu berusaha memodelkan perilaku dan dinamika masyarakat, perusahaan, negara, dan juga perekonomian. Untuk apa kita memodelkan? Untuk melihat adanya pattern, adanya causations, adanya correlations, ataupun impact dari sebuah fenomena ekonomi, tapi dengan cara yang measurable, bisa diukur. Oke, for example nih, ini kurva yang sangat terkenal lah di ekonomi ya, mikro. Teman-teman punya budget ya, punya duit di dompet sekian. Terus pengen memaksimalkan kepuasan. Teman-teman bingung apa yang harus gue konsumsi itu berapa gitu. Nah, mungkin ini agak teknis ya. For example, teman-teman punya fungsi kepuasan X pangkat 07 dan Y pangkat 03. Harga dari barang X itu 5, harga barang Y 4. Teman-teman hanya punya duit $100, sama dengan 100. Kalau dalam aljabar linear, $100. Nah, kita bisa memaksimalkan kepuasan teman-teman dengan cara pakai Lagrangian multiplier. Agar apa? Agar indifference curve-nya menyinggung budget line teman-teman. How we do it? Nah, dengan matematis, misalnya kayak, kita tahu bahwa untuk memaksimalkan fungsi, maka kita harus menurut X, lalu dengan Y, lalu dengan lambda. Terus ngapain dong? Nah, kita bisa solve ini dengan aljabar linear. Nah, hasilnya adalah Y. Kita ketemu nilai Y-nya. Y sama dengan 1,5X per 2,8. Kita masukkan ke dalam budget function. Berarti prediksi kita benar, teman-teman. Bahwa peningkatan sebesar $1 dari income akan meningkatkan kepuasan kita sebesar lambda dikali kenaikan dari income tersebut. 0,116. Ini bukan cuma dalam hal kepuasan ya. Bisa dalam produksi, bisa dalam cost, segala macam itu bisa di optimization dengan metode-metode ekonomi. Jadi ini menarik banget. Some myth about economics. Econometrics is very difficult. Ini banyak aku temuin ya. Kayak dulu aku belajar tuh, orang-orang tuh menganggap ekonomi itu momok yang sangat menakutkan. Padahal enggak. Kenapa? Karena ada tools. There are softwares. Kita hanya perlu mempelajari konsep, asumsi, dan metode-metodenya. Nah, ini beberapa insights mengenai econometrics. Oke, teman-teman jangan takut dulu, aku akan jelasin. Misalkan teman-teman punya model ya. Y sama dengan beta 6
beta 1 XI ditambah U. Maka kita pindah ruas agar U-nya di depan, kita ketemu itu. Nah, artinya least square ini, metode least square, sebenarnya kita hanya mencari nilai beta 0 dan beta 1 yang bisa meminimalkan seminimal mungkin square distance atau jarak kuadrat antara true value dengan garis prediksi kita. Nah, seperti apa coba? Nah, ini datanya itu. Nah, ini nilai yang dilakukan oleh software. Inilah sebenarnya gimana cara kerja ekonometrik. Kita lihat di situ jarak antara titik atau true value dengan garis kita regresi itu adalah nilai residualnya, teman-teman. Tapi di sini ada asumsi klasik. Hubungan residual dengan X harus sama dengan 0. Nggak boleh ada hubungan residual dengan nilai dengan variable independen. Teman-teman pernah nanya nggak? Kenapa? Coba aku visualkan. Nah, you can see di kurva kedua, ini akan menjadi biased jika ada hubungan antara U dengan X. Tuh, expected U given XI tidak sama dengan 0. Kita bisa lihat teman-teman garisnya. Jadi nggak bagus. Kenapa? Semakin besar nilai X, semakin besar nilai X, maka akan semakin besar juga nilai residualnya. Berarti sebenarnya nggak bagus dong modelnya. Harusnya kita bisa perfectly bagus, jadinya bias gitu teman-teman. Tolong dong itu di mute dulu, ganggu banget. Oke. Nah ini membuat modelnya jadi bias, jadi nggak konsisten lah. Nah, jadi aku sama ya. Jadi ada 5 sebenarnya workflow dalam econometric. Yang pertama, mengertilah data teman-teman. What is this data about? Apakah dia panel atau time series? Apakah dia discrete atau continuous? Discrete itu misalkan jumlah kendaraan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada jumlah motor 3,5 itu nggak ada. Continuous misalkan tinggi badan atau income atau count data. Misalkan dalam seminggu berapa kali seseorang titip absen. Nah itu count data berapa kali. Nah itu treatmentnya berbeda-beda. Yang kedua, do data wrangling dan manipulations. Distribusinya gimana? Apakah dia normal atau left skewed atau right skewed? Apakah ada outliers? Oke, ada. Berarti kita harus mentransformasikan dia menjadi logaritma atau dengan min-max scalar agar dia menjadi normal. Baru kita coba regresi dengan software. Simple, teman-teman. Udah selesai regresi, kita cek classical assumption. Apakah ada multikoliniaritas? Apakah ada hubungan antara sesama variabel independen? Atau apakah ada heteroskedastis? Apakah varians dari residu itu nggak konstan? Atau ada endogenity? Seperti yang digambar. Adanya hubungan antara residual dan juga X. Atau ada autokorelasi dalam time series. Artinya, yang terjadi sekarang dipengaruhi oleh yang terjadi kemarin. Itu autokorelasi. Dan itu nggak boleh dalam asumsi klasik. Jika nomor 4 gagal, maka kembali baca buku, ulang ke nomor 1. Jadi sebenarnya simple flow-nya gitu. Nah, some myth about economics, yang ketiga, economics is just pure economics. Enggak, karena ada banyak yang teman-teman nggak pelajari di kelas, kayak behavioral economics, environmental economics, dan juga health economics. How to read curve better. Oke. Gimana cara kita membaca kurva dengan baik? Penting banget buat orang ekonomi. Pertama, teman-teman tahu kan ini kurva apa? Ini kurva monopoli. Ini kenal banget lah ya dalam kuliah kita. Pertama, understand assumption behind the curve. Kenapa itu P sama Q itu gitu? Kenapa nggak di mana gitu? Karena ada asumsi bahwa profit maximizations MR sama dengan MC. Pernah nggak bertanya sejenak, kenapa sih MR sama dengan MC? Kenapa nggak MR sama dengan AC atau apa gitu? Nah, kita lihat tuh fungsi PQ, itu adalah fungsi profit. Rumusnya gampang. Total revenue dikurang total cost. Oke, maka dengan aturan kalkulus atau first order equations, kita turunkan PQ terhadap Q. Kita bikin sama dengan 0, agar kita mendapat nilai maksimalnya. Nah, setelah kita turunkan dengan metode total diferensial, ketemulah DR per DQ minus DC per DQ sama dengan 0. Coba teman-teman pindah ruas dan ruas. Maka jadi DR per DQ sama dengan DC per DQ. Nah, DR per DQ-nya apa? MR kan? Turunan dari TR adalah R. Turunan dari cost terhadap Q adalah MC. Ketemu MR sama dengan MC. Maka jadilah kurvanya seperti itu gitu. Titik equilibrium-nya. Terus yang kedua, understand the shape of the curves. Oh, kenapa sih kalau poli itu kurva demand-nya miring? Oh, karena dia price maker. Kenapa kalau perfectly competitive kurva
demand-nya itu flat. Oh, karena dia price taker. Gitu. Kenapa kenapa mereka itu produksi di titik AC paling minimum? Oke, karena economics of scale, ada asumsi lain. Gitu. Terus yang ketiga, apa yang terjadi jika kurva ada yang berubah? Nah, itu teman-teman harus juga pelajari. Kayak, kalau MC-nya naik, apa sih artinya? Oh, oke, berarti harga harus naik. Agak teknis ya, cuman ini bagus banget untuk menguatkan logika teman-teman. Nah, teman pernah berpikir, apa sih hubungan antara MC dengan AC? Kenapa MC selalu memotong AC di titik terendah? Kita tahu kan rumus AC, TC per Q. Kita bisa mencari nilai minimumnya dengan menyeting do AC per do Q sama dengan 0. Seperti yang tadi lah. Nah, pakai metode chain rule, O aksen V min U V aksen per V kuadrat. Kita ketemu persamaan ini, coba kita belah persamaannya. Saya kita belah ya. Q-nya dicoret, kita belah lagi. Nah, oke. Nah, TC aksen itu sama dengan MC kan. Minus TC per Q. TC per Q itu apa? AC. Nah, ketemulah persamaan terakhir ini. Artinya apa? Kita bisa lihat bahwa ketika nilai MC-nya itu lebih kecil daripada AC, berarti hasilnya akan menjadi minus kan? Artinya apa? Selama MC itu di bawah AC, maka slope dari AC akan selalu menurun. Dan sebaliknya, jika MC nilainya lebih besar daripada AC, maka slope AC akan menanjak gitu. Nah, ini mungkin bisa di-capture nih, karena lagi UTS Matek pasti ini bisa keluar. Oke. Jadi sebenarnya ada arti di balik semua rumus, ada arti di balik semua kurva, teman-teman. Nah, some intuition behind microeconomics. Ini menarik banget. Pernah kan ngeliat persamaan ini? Y sama dengan Y plus I plus G plus net export atau X kurang M. Coba aku tanya, what happened to Y jika government spending atau G meningkat? Nah, ini menarik banget sebenarnya kalau dalam textbook ya. Gimana teman-teman pasti oke. Itu kan tandanya positif, berarti Y-nya naik. Nggak sesimpel itu, teman-teman. Nah, coba kita logikakan ya. Kalau government spending naik, misalkan gaji pegawai naik, maka akan meningkatkan income dong. Karena kan gaji pegawai naik, income pasti naik juga. Nah, kalau income naik, consumption akan naik. Jika konsumsi naik, maka income orang lain juga akan naik. Karena konsumsi kita adalah income buat orang lain. Nah, orang lain juga meningkat, income-nya, ada orang lain lagi yang meningkat lagi konsumsinya. Itu terus-terusan infinity gitu. Jadi dari mikro sampai tak terhingga gitu. Nah, initial change itu kan peningkatan G ya, misalkan 1 unit. Maka peningkatan dari konsumsi kita itu MPC dikali delta G. Orang kedua juga sama. MPC dikali MPC kali delta G. Seterusnya sampai tak terhingga gitu. Nah, bisa nggak kita modelkan seperti ini? Bisa dong. Delta Y sama dengan delta G ditambah ini semua ditambahin sampai tak terhingga gitu. Infinite geometric series. Nah, bisa dong kita manipulasi menjadi kayak gini. Oke, kita bisa keluarkan delta G-nya dan menjadi seperti ini. Kita manipulasi lagi. Delta G-nya pindah ke bawah. Nah, kita kali, itu persamaan kedua, yang nomor 2, kita kali kedua ruas dengan MPC. Jadilah persamaan ketiga. Oke, terus ngapain? Nah, coba kita kurangkan persamaan nomor 2, kita kurang dengan persamaan nomor 3. Nah, kita eliminasi ya. Set. Nah, maka kita tahu nih teman-teman, oke, kayaknya kita udah mulai make sense nih. Nah, kita faktorin, kita keluarin delta Y per delta G-nya. Nah, akhirnya kita dapat, teman-teman, kita dapat multiplier efeknya. Dan juga kita dapat rate of change-nya. Jadi di sini aku ngasih tahu gimana cara menurunkan formula-formula dalam ekonomi makro gitu. Kita tahu bahwa ketika government expenditure naik, maka delta Y akan meningkat sebesar delta G per 1 minus MPC. Jadi yang penting ini adalah MPC-nya berapa. Nah, gimana cara kita mengkurvakan formula ini? Nah, Keynesian cross ini penting banget. Dengan tadinya kita naikin government expenditure dan Y-nya jadi naik, maka banyak perusahaan yang merasa bahwa, ternyata inventory kita kurang naik. Perusahaan akan menaikkan
dan juga orang dia. Nah, sehingga plan expenditure-nya akan meningkat gitu, sebesar delta G. Dan juga pendapatan akan naik sebesar multiplier yang tadi, delta G per 1 minus MPC. Oh, kita ternyata tahu nih, bahwa government expenditure naik, income naik, akhirnya makin banyak orang yang mengajukan kredit, gitu. Konsumsi makin naik, gitu, segala macam. Akhirnya bank juga berlomba untuk menyucurkan kredit, sehingga apa? Interest rate turun, suku bunga turun, agar bank itu berlomba-lomba mencari kredit-kredit yang masuk ke bank tersebut. Akhirnya interest rate turun. Nah, interest rate turun, maka investment akan naik gitu dalam teori investment curve. Kenapa? Karena return on investment dalam sebuah project investment akan menjadi lebih besar daripada return on interest rate jika kita hanya menabung di bank. Akhirnya semua orang makin banyak yang memilih untuk mengambil proyek investasi. Oke, kita udah tahu nih Keynesian curve, investment curve. Lalu apa gitu? Apa makroekonomi itu di mana gitu? Nah, bisa nggak kita meng-capture hubungan antara kedua kurva ini? Sangat bisa, teman-teman. Dan itu akan menjadi kurva yang sangat terkenal di makroekonomi. Coba perhatian. Nah, the IS curve. So, kita sudah menderivasi dari mana sih kurva IS itu sebenarnya datang gitu. Jadi IS ini adalah meng-capture hubungan antara interest rate dengan government kunjung proses yang sudah economic students datang sangat belajar R itu sangat penting, dan aku selalu ngomong itu ke teman-teman. Kenapa penting? Karena kalau teman-teman mau membuat sebuah statistical analysis, membuat sebuah model, membuat sebuah predictions, sebuah forecast, artificial intelligence, atau neural network, some buzzwords, machine learning, bisa pakai R. Atau mau bikin visualisasi data, bisa pakai R. Dan yang kedua, stata. Stata ini hampir sama seperti R, tapi dia lebih fokus ke econometrics. Jadi teman-teman kalau mau yang bikin model kayak panel data, segala macam, itu pakai stata juga bisa. Gitu. Sama-sama pakai coding kok. Yang ketiga, Tableau. Tableau ini khusus untuk visualisasi data. Dan ini sangat cantik lah ya, nggak kayak Excel. Excel kan statis ya. Kalau Tableau itu bagus lah pokoknya. Yang kedua, utilize online courses. Manfaatkan seluruh online course yang ada di internet. Ada 4. Sebenarnya ada banyak banget ya, cuman 4 yang aku pakai secara pribadi yang sangat aku intens pakai lah. Udemy. Teman-teman bisa beli course. Subjek apapun ada di Udemy. Mau ekonomi kek, mau belajar apa ada di Udemy. Ada yang bayar, ada juga gratis. Nah, yang kedua nih, yang keren banget, MIT Open Courseware. Teman-teman yang belajar, terutama belajar yang hitung-hitungan ya, econometrics, matematika ekonomi, statistik, itu harus banget buka MIT Open Courseware, mitocw.com. Di situ banyak banget course gratis dari MIT, kampus terbaik di dunia. Terus yang ketiga ada edX. edX ini gratis juga course-nya, semuanya ada di edX. Tapi kalau mau ngambil sertifikat, harus bayar. Terus yang keempat, Khan Academy. Nah, Khan Academy ini adalah course yang menyelamatkan masa maba aku gitu. Karena basically aku banyak banget belajar dari Khan Academy. Belajar elastisitas lah, belajar apa sih, kayak barang substitusi, barang komplementer, segala macam itu ada di Khan Academy. Nah, potential career for economic students. Sebenarnya banyak banget ya. Nah, karena aku sendiri juga belum berkarir, kita masih sama-sama mahasiswa. Cuman aku udah ngeliat lah beberapa orang yang sudah berkarir. Pertama ada ekonomist atau ekonom. Ekonom ini ya seorang ekonom, seorang ahli ekonomi gitu, ilmuwan. Yang kedua researcher, peneliti gitu. Researcher ini bisa analis gitu. Hampir sama konsultan ya, giving consult to people, kayak misalkan aku pernah nonton interviewnya Bain sama McKinsey, teman-teman. Bain dan McKinsey. Jadi aku lihat YouTube ya, itu interview mereka untuk menjadi konsultan. Bener-bener sama dengan soal-soal UTS dan UAS mikroekonomi gitu.
Itu bener-bener kayak, jadi anak ekonomi itu penting banget untuk belajar-belajar, terutama hal-hal yang mikro, karena konsultan tuh kayaknya banyak pakai konsep-konsep yang ilmu kita punya. Terus ada data scientist. Data scientist ini apa ya istilahnya tuh kayak dia mempelajari data. Ada data, dia mengekstrak information dari data gitu. Data ini tuh ngomongin apa sih? Gitu. Dan juga dia bisa membuat sebuah prediksi. Dan misalkan yang aku pernah kerjain itu, teman-teman, kita bisa pakai model-model yang kompleks ya, untuk memprediksi apakah orang itu yang minjem kredit, apakah dia akan gagal bayar atau berhasil bayar di depannya. Itu bisa banget diprediksi gitu. Terus data analis, mirip-mirip dengan data scientist, cuma data analis ini lebih ke visual data gitu-gitu. Dia kebanyakan pakai Tableau. Policy maker, kalau teman-teman kerja di institutions, biasanya ini jadi pembuat kebijakan, terus dosen. Jadi dosen. Oke. Nah, some good tips for your studies. Tips-tips yang bagus yang aku udah alami dan teman-teman harus aplikasikan. Pertama, baca buku, paper, dan berita. Sering, frequently. Kayak books, papers, apalagi paper ya, karena paper itu sangat up to date. Dan juga berita gitu, agar teman-teman tahu dan aware apa sih yang terjadi di dunia ini sekarang. Terus yang kedua, learning the math and statistics is very, very important. Ya kenapa? Karena pada akhirnya teman-teman kalau mau mengaplikasikan ilmu teman-teman, akan banyak berkenaan atau dealing with matematika dan statistiknya. Terus yang ketiga, learn tools or software now. Jangan tunggu semester 5 atau semester 6 gitu untuk belajar SPSS. Pelajari aja dari sekarang. Banyak online course. Apalagi teman-teman yang mau ikut lomba, mau bikin penelitian, bikin project, itu bergantung banget sama skill teman-teman untuk pakai tools. Terus yang keempat, kalau teman-teman nggak mengerti sesuatu, misalkan baca bukunya punya Pugel itu kan susah ya, atau Walter Nicholson, itu kan sebenarnya buku susah. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti dari buku, coba cari dari resource lain. Bisa dari YouTube, yang lebih ringan. Bisa banyak tuh video-video di YouTube tuh, orang yang ngasih tahu tentang cara-cara ngitung di ekonomi lah. Atau misalkan pakai Khan Academy, atau pakai online course lain gitu. Terus learn to write, belajar nulis gitu. Nggak mesti nulis research paper yang ribet, yang harus ada modelnya. Bisa bikin esai atau popular article atau apa gitu. Terus yang keenam, don't take any class for granted. Satu, teman-teman jangan masuk kelas hanya sekedar masuk, ngerjain tugas, UAS dan dapat nilai A, B, C. Kayak nggak apa ya? Sebenarnya sebaiknya tuh nggak gitu. Sebaiknya teman-teman harus benar-benar apa ya istilahnya menyatu dengan kelas itu gitu. Dive deeper terhadap materi itu. Kenapa sih ini menjadi sebuah matkul? Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan gitu? Karena ada alasan. Ekonomi pertanian jadi matkul itu pasti ada alasannya gitu. Oke, yang ketujuh ini yang paling penting, makanya aku kasih caps lock. Learn to teach yourself. Kalau teman-teman hanya mengandalkan kuliah ataupun dosen untuk belajar, susah banget teman-teman. Susah untuk maju lah istilahnya. Susah untuk mengerti lebih gitu. Karena jujur ya, aku pribadi, aku itu belajar ekonometrik benar-benar sendiri gitu. Oke, aku ikut kelas, dapat nilai. Cuma aku nggak menyalahkan siapapun, tapi dia ngerasa kayak, oh ternyata cara belajarnya gue tuh bukan yang kayak begini gitu. Aku lebih suka belajar sendiri. Nah, aku coba belajar sendiri, walaupun memang lebih sulit, tapi ketika teman-teman ngerti hasil dari belajar sendiri dan teman-teman mengerti, itu akan benar-benar nempel di otak. Kenapa? Karena ada proses trial dan error. Oke, belajar nih metode apa, misalkan interest parity conditions ya dalam international trade. Teman-teman ngitung gitu. Oke, salah, bingung. Terus cari lagi dari sumber lain. Pas teman-teman akhirnya ngerti, itu akan benar-benar nempel di otak. Gitu. Nggak hanya sekedar dengar dari orang, inget terus akhirnya lupa lagi gitu. Jadi belajar menjadi self-taught. Belajar menjadi orang yang bisa belajar sendiri. Mau kondisinya gimana kek, pokoknya gue belajar sendiri. Oke, thank you. Jadi my final words adalah economics helps you understand the reality better. Dan juga appreciate yourself for making a right decision to study economics. Because you're one step further of knowing the truth. Jadi udah pas 35 menit, on time aku pakai stopwatch. Jadi gitu aja dari aku, Kevin Tongam. Semoga yang aku kasih ini bermanfaat, teman-teman.
Semoga yang aku kasih ini bermanfaat dan juga bisa mengubah paradigma perspektif teman-teman, dan juga kalau teman-teman merasa salah jurusan, no, gitu. Teman-teman harus baca bukunya Cal Newport. Nggak ada istilah passion, nggak ada istilah kamu nggak suka, bukan untuk kamu, nggak. Apapun bisa kita kuasai jika kita perseverance, kita punya ketekunan untuk belajar gitu. Benar-benar mental baja lah istilahnya. Jadi jangan sampai merasa salah jurusan, pokoknya tekunin aja, sikat, pasti akan jadi mengerti lah. Oke. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak kepada Bang Kevin atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Rasanya seperti lagi kuliah nih ya teman-teman, tadi diajarin kurva-kurva segala macam, hitung-hitungan. Nah, mungkin tadi ada tugas yang di jawabannya ada di PPT Bang Kevin, bisa banget nanti di-cheat aja tugasnya ditulis gitu kan. Terus mungkin juga ada adik-adik maba nih yang pusing, apa sih nih yang diomongin gitu, aduh nggak ngerti gitu. Tenang dulu, kalian jalanin aja, nanti juga kalian paham apa yang dijelasin sama Bang Kevin ya. Nah, banyak banget insight baru, sekaligus meningkatkan rasa optimistik kalau masuk jurusan ilmu ekonomi itu adalah hal yang tepat gitu. Jadi semoga teman-teman yang masih mikir atau masih ragu di jurusan ilmu ekonomi, ngerasa salah ngambil jurusan gitu, coba lebih ikhlas lagi ya untuk menjalani dan menikmati masa-masa belajarnya di ilmu ekonomi ini. Oke, tadi kan udah nih penyampaian materi dari Bang Kevin. Nah, sekarang kita masuk ke sharing session nih, teman-teman. Sebelumnya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman peserta untuk mengisi presensi yang akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat Zoom. Dan jangan lupa untuk melakukan presensi di akhir acara nanti gitu. Jadi kesempatan terakhir banget nih untuk teman-teman yang tadi di awal lupa untuk mengisi presensi. Oke, jadi langsung aja nih ya Bang Kevin. Nah, ngomongin tentang jurusan ilmu ekonomi nih Bang, kan banyak banget tuh mata kuliah yang kita pelajari di kelas. Menurut Bang Kevin, mata kuliah yang paling penting gitu, itu apa sih? Oke, keren, bagus. Mungkin ini jawabannya agak bias karena kan based on my personal self. Yang paling penting adalah pasti mikro, yang tadi aku jelasin, mikro, makro, dan ekonometrik. Kalau menurut aku pribadi ya, ini mungkin nggak apply untuk semua orang, itu makro, mikro, ekonometrik. Itu aja sih. Apalagi kayak ekonometrik, teman-teman, apa ya, itu harus benar-benar, istilahnya harus benar-benar kuat banget lah, karena kita bisa menguji segala jenis teori dengan ekonometrik. Oke, misalkan kalau money supply meningkat, maka interest rate akan turun. Hubungan negatif, itu bisa diuji dengan ekonometrik. Terus kayak tadi mikro, teman-teman belajar maksimisasi, itu bisa di-apply ke segala macam jenis perkara gitu. Dengan kayak tadi Lagrangian multiplier, ada banyak metode-metodenya. Dan juga makro, biar teman-teman bisa ngelihat, oh ya, terutama makro dan juga ekonomi internasional. Kalian tahu lah dosennya siapa, itu dosen yang sangat aku sukai gitu. Itu makro dan inter itu bisa menjawab banyak banget fenomena-fenomena sekitar kita gitu. Kalau teman-teman baca berita, sebelum teman-teman nge-blame presiden, misalkan, coba lihat dulu di buku makroekonomi, di buku international trade. Apakah ini bisa dijawab dengan teori? Jadi ketiga itu sangat penting untuk anak IE pelajarin. Oke, jadi menurut Bang Kevin ini yang penting itu makro, ekonometrik, sama ekonomi internasional gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga punya pendapatnya sendiri gitu. Nah, lanjut lagi nih. Kalau misalkan nih Kak, kita S1-nya jurusan ilmu ekonomi, terus mau lanjut S2 di jurusan administrasi, boleh nggak sih? Boleh, but why? Iya boleh, but why? Sebenarnya boleh aja anak IE mau pindah ke jurusan apa antropologi gitu juga boleh, atau jurusan sastra Jamaika gitu, sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Cuman kan harus dipikirkan kayak why gitu, what's the catch. Tapi kalau menurut aku anak ilmu ekonomi tuh ya pasnya itu ke apa ya, ke hal-hal yang berhubungan dengan ilmu ekonomi juga gitu, kayak bisa S2 di bidang economics atau S2 di MBA bisnis. Oh ya, ini saja kan termasuk MBA ya. Oke, iya bisa sih, boleh. Nggak ada yang larang.
Oke, jadi boleh ya teman-teman kalau misalkan kalian mau ambil S2 atau S3-nya di bukan jurusan ilmu ekonomi itu nggak apa-apa banget, asalkan ya resikonya kalian tanggung sendiri gitu kan, Ya. belajar awal lagi kayak gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, gimana kalau tadi kan udah dibahas nih banyak banget data-data gitu kan, gimana kalau mereka yang nggak suka berhubungan dengan data, apalagi kayak angka, kayaknya, males banget nih, nah itu gimana tuh? Eh, um, Oke, let me think. Jadi kalau anak IE tapi nggak suka dengan data atau nggak suka dengan angka, pernah nggak menanyakan kenapa nggak suka? Coba tanyakan gitu, kenapa nggak suka gitu. Pasti ada alasannya gitu. Bisa aja karena teman-teman nggak pernah mau mencoba untuk belajar gitu. Padahal kalau misalkan teman-teman tahu di balik itu tuh sebenarnya sangat menarik teman-teman yang tadi kita udah bahas gitu. Nah untuk teman-teman yang nggak suka, yang merasa nggak suka kuantitatif ya, nggak suka angka, nggak suka statistik, segala macam, menurut aku itu delusi teman-teman, itu delusi. For your information, aku itu anak IPS dulu SMA. Aku anak IPS kayak nggak ada tuh belajar vektor, belajar linear algebra kayak itu nggak ada gitu. Tapi aku coba aja belajar sendiri gitu. Aku nggak mau menutupi atau memberi presumption ke diri aku bahwa aku nggak bisa matematika. Aku nggak mau kayak gitu gitu. Aku coba mengubah mindset. Kayaknya matematik ini menarik banget deh. Apalagi anak IE, pasti ada alasan kenapa kita pakai matematik di ilmu ekonomi. Pasti ada alasannya gitu. Nah itu coba teman-teman telusuri, belajar sendiri. Dan emang nggak cuma sekali teman-teman, ratusan kali mencoba gitu. Aku itu ngerti kayak hubungan MR sama AC tadi tuh itu berkali-kali teman-teman, itu prosesnya banyak gitu. Mengerti dulu, hitung sendiri gitu. Istilahnya ya pokoknya cobalah pelajari dulu, jangan langsung takut, jangan anggap ekonometrik menakutkan gitu. Padahal sebenarnya kalau teman-teman mencoba membuka diri, oh ternyata asik ya, ternyata nggak sesulit yang gue pikirkan ya. Gitu. Oke, jadi gitu teman-teman, jangan dilihat dari covernya yang banyak angka terus sulit gitu, tapi coba jalinin aja dulu, pasti nanti dapat titik terangnya gitu ya. Dan jangan lupa pula untuk merubah mindset kita, kalau misalkan merasa sulit, coba di pikirannya tuh kayak, aduh gampang nih, gampang, gue pasti bisa kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi nih. Tadi sempat ada di CV kalau misalkan pernah jadi pengalaman di investment ambassador. Boleh diceritain nggak tuh Bang, gimana Oh, selama jadi investment ambassador? oke. Jadi waktu itu tahun 2017 ya di ISP itu sebenarnya kerjaan kita apa namanya basically adalah ya sesimpel mengajarkan orang-orang mengenai investasi gitu. Kayak waktu itu ISP itu kerjasama dengan BNI Sekuritas. Jadi kita mengedukasi tentang pasar modal, tentang gimana sih cara investasi saham, gimana cara trading gitu. Aku bahkan waktu itu pernah juga kita istilahnya kerjasama dengan financial planner di Jakarta. Waktu itu aku yang ngasih materi, aku ngajarin. Jadi ada financial planner yang dia tuh selama ini portofolio dia tuh hanyalah aset nggak bergerak gitu, kayak misalkan apa tanah, rumah gitu. Dia mencoba pengen, aduh kayaknya kita pengen coba deh pakai portofolio saham yang lebih liquid. Nah dia manggil ISP lah. Waktu itu di situ aku sebagai pemateri, bukan materi sih, mentor untuk ngajarin financial planner gitu. Gimana sih cara trading saham gitu. Terus apa sih rule-rule dasar untuk kita bisa gaining dari trading saham gitu. Kan ada juga belajar kayak gimana cara analisis fundamental. Kan teman-teman tuh kalau ada trading yang short term, ada juga investment yang value investing yang jangka panjang. Nah, metodenya berbeda-beda. Kalau yang kayak value investing lebih ke ngelihat price book value, ngelihat laporan keuangan gitu. Jadi itu lebih ke investment. Di sini ada banyak anak KP kan, Iya, saya lebih ngerti tuh anak KP. Oh iya, iya. lebih ngerti. Oke. Setuju nggak sih Bang Kevin sama statement yang nabung itu baik, tapi investasi itu cerdas? Oh iya, sangat 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 setuju. Nabung itu baik, investasi cerdas. Iya. Karena basically orang yang investasi pasti cerdas. Kayak butuh kecerdasan tersendiri gak sih untuk investasi gitu. You know what I'm saying? Ya, jadi selain nabung gitu, cobalah investasi gitu. Walaupun mungkin pasti akan ngerasain kayak, oh kayak rugi atau apa. Cuman ya yang penting kan ngerti lah gimana caranya gitu.
Misalkan tiba-tiba teman-teman dapat 2 miliar gitu kan, terus ngerti cara trading saham, siap-siap itu jadi George Soros gitu lah. Siap-siap kaya terus itu. Saya kayak gitu lah. Oke, dari pengalamannya Bang Kevin sendiri, pernah nggak sih nih mengalami kerugian pas lagi coba investasi gitu? Oh, itu lebih ke hobi sih kalau rugi itu. Itu lebih ke keseharian kalau yang namanya rugi gitu. That's why aku akhirnya memilih untuk value investing lah. Saya lebih ke apa sih kalau bahasa orang trader tuh swing. Lebih ke swing lah. Kalau awalnya kan trading, ternyata susah banget nih, apalagi kita megang-megang sahamnya Bakri, ya, BNBL, NRG, saham-saham penny stocks, itu sekalinya naik emang cuan banget, sekalinya turunnya nggak masuk akal, bisa nyangkut itu duit. Kita belajar value investing. Oke, pelan-pelan gimana sih caranya ngelihat laporan keuangan perusahaan, ngelihat cash flow, dia bikin forecast gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi gimana nih cara cara menyikapi diri sendiri atau teman yang mungkin selama ini merasa salah jurusan di IE, atau mungkin Bang Kevin pernah merasakan atau ada di posisi itu? Bagaimana untuk teman-teman yang merasa salah jurusan? Oke, kalau aku pribadi, aku nggak pernah merasa salah jurusan di IE. Aku merasa bahwa aku sudah membuat keputusan yang sangat amat bagus. Karena awalnya mau pengen teknik, cuma karena kan IPS ya. Terus, IPS apa sih yang menarik? Ekonomi menarik nih, ilmu ekonomi. Kenapa nggak akuntansi? Aduh, IE aja deh, lebih menarik lah. Aku emang suka banget sama ilmu ekonomi dari dulu. Dan untuk teman-teman yang merasa salah jurusan, ingat ada kata merasa gitu. Ingatlah, ada kata merasa gitu. Teman-teman bukan salah jurusan, tapi merasa salah jurusan. It's delusional. Itu delusional gitu teman-teman. Kayak for real, kayak menurut aku itu delusional. Tanyakan lagi kepada teman-teman kayak, kalau teman-teman merasa salah jurusan, apa yang membuat teman-teman merasa salah jurusan? Oke, misalkan teman-teman mikir, ekonomi itu terlalu matematis. Saya nggak jago matematik. Ya, karena teman-teman nggak belajar, karena nggak dilatih, gitu. Belum dicoba. Atau misalkan, ekonomi itu terlalu banyak teori, gue nggak suka baca. Ya, itu salah teman-teman gitu. Coba aja baca gitu. Coba paksa diri ya untuk rajin baca gitu, untuk mencoba memahami sebenarnya jurusan aku ini tuh ngomongin apa sih gitu. Sebenarnya kenapa sih harus ada metode ini? Kenapa sih harus belajar regresi? Gitu. Itu ada semua teman-teman, ada istilahnya tuh ada penjelasannya gitu. Teman-teman belajar regresi agar ketika teman-teman lulus, teman-teman bisa berkontribusi ke masyarakat dengan apa? Dengan penelitian gitu. Makanya teman-teman juga belajar medpen dan lain-lain gitu. Untuk apa kita belajar mikro? Agar fondasi ekonomi di kepala kita itu lebih kuat gitu. Agar kita kalau ngelihat suatu fenomena tuh nggak sembarang ngejudge, tapi berpikirnya lebih sistematis. Gitu. Ingat kalau kata dosen kita, seorang PhD ya, dia tuh bidang ekonomi internasional. Ada quotes dia yang paling sangat aku lekat di kepala lah. Ekonom itu harus menjadi 3 sosok. Pertama, ekonom, yang kedua matematikawan, yang ketiga sejarawan. Itu quotes dari dia di kelas yang sangat aku pegang sampai sekarang. Jadi untuk menjadi seorang ekonom yang baik, pertama harus jadi ekonom, harus jadi matematikawan juga, harus juga jadi sejarawan. Jadi ngerti segalanya. Ngertilah apa sih ini sejarahnya dari mana, terus metodenya apa. Gitu sih. Oke, tuh gitu ya teman-teman. Jangan dirasain, tapi dijalanin aja dulu. Nanti juga lama-lama enjoy gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Kevin atas jawaban-jawabannya sangat luar biasa di sharing session kali ini. Selanjutnya, kita pindah ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atau masalah tentang jurusan ilmu ekonomi, bisa banget tanya di kolom chat dengan format nama, _izin bertanya. Apabila dari teman-teman ada kendala terkait menyampaikan pertanyaan secara langsung, atau nggak bisa on microphone, bisa juga menggunakan format nama, _izin bertanya, _pertanyaannya. Jadi, nanti tetap dapat kesempatan untuk bertanya ya. Sesi tanya-jawab kali ini hanya 20 menit. Jadi yuk buruan tanya, takutnya nanti malah jadi beban pas acara webinar selesai gitu. Hati-hati ya, penyesalan selalu datang di akhir. Ini nggak perlu pakai NIM ya? Siapa tahu nilainya ada yang mau nambah.
Nggak perlu pakai NIM. Biasanya kan gitu tuh nanya. Oke. Oke, mungkin nih Kak, sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, mungkin aja sekarang lagi ngetik pertanyaannya. Saya mau tanya lagi deh, kayaknya nih banyak nih yang masih belum tahu tentang Econ Lab. Mungkin bisa dijelasin langsung sama co-foundernya apa sih Econ Lab itu gitu. Oke. So, Econ Lab. BTW ini nggak akan jadi. Jadi Econ Lab ini adalah inkubator atau klub yang menampung anak-anak ilmu ekonomi, IE aja ya, IE yang pingin belajar atau menggali ilmu ekonomi lebih dalam. Gitu. Jadi nggak sekedar pelajaran di kelas aja gitu. Kita pengen belajar ahead of the curve, lebih cepat daripada orang lain gitu. Makanya kita banyak membuat workshop. Belum banyak sih, tapi udah berjalan lah. Membuat workshop seperti pelatihan stata. Kayak gunanya apa? Supaya kalian yang masih semester awal gitu udah mulai mendapat gambaran lah gimana sih sebenarnya menggunakan software untuk econometric itu gimana sih sebenarnya, untuk apa gitu. Dan juga belajar, yang kemarin tuh webinar, kayak apa sih prospek kerjanya anak ekonomi, langsung dari orang World Bank dan juga Kemenko Perekonomian. Terus juga next ke depannya, EconLab akan bikin workshop atau masterclass mengenai investing. Investing itu langsung dari analis di sekuritas gitu. Karena kan kita ada anak EKP itu kan basically pasti investing banget dong, karena aku juga suka buat investing. Jadi mungkin ke depannya kan the next tentang kayak investment lah, principle of investment. Jadi intinya di Connect itu ya kita klub, kita keluarga, dan kita sama-sama mau berkembang gitu, dan sama-sama mau belajar lah, mau belajar hal-hal yang mungkin belum dipelajarin di kelas, tapi kita pelajarin duluan gitu. Jadi, dan juga supaya teman-teman kalau ada yang mau ikut lomba, ada yang mau bikin portofolio tuh lebih mudah gitu. Karena kan saling terkoneksi ya, teman-teman yang saling passionate ekonomi itu saling terkoneksi lah. Karena kayak aku dulu misalkan mau ikut lomba, bingung nih nyari partner dari mana. Nah, kalau di Conlab kayak teman-teman yang sama-sama ambis atau passionate gitu bisa ngumpul bareng saya. Oke, kalau mau jadi bagian dari Econ Lab gimana nih Bang? Kualifikasinya apa? Cara daftarnya gimana gitu? Kali aja ada yang mau gabung gitu kan? I'm so sorry guys, kita udah tutup open registration. Itu emang ada regisnya, juga ada interview. Yang interview itu aku sama Arum, ya. Arum sebagai co-founder. Harusnya nanya itu ke Arum tuh. Arum itu yang sebenarnya dia kayak Arum tuh deserves all the credits tuh harusnya ke Arum untuk Econ Lab. Benar ya. Teman-teman yang mau join Econ Lab bisa join pas sudah semester 3 ya. Jadi requirement kita itu semester 3. Agar teman-teman ngerti dulu kayak mikro, makro, sama statistik, sama segala macam gitu. Supaya lebih siap lah untuk belajar. Nah, kita udah close registration, jadi mungkin di batch selanjutnya, kita per 6 bulan akan buka lagi. Jadi teman-teman yang semester 3, 6 bulan ke depan, pas kita batch kedua, bisa langsung registration. Tapi gini, kalau misalkan bikin program ya, kayak workshop atau masterclass, kita pasti akan buka untuk publik juga, gitu, walaupun mungkin terbatas. Kayak misalkan anak Econ Lab, misalkan 48 gitu, nah kita pasti buka slot juga untuk publik, untuk anak-anak yang non-Econ Lab, untuk join, untuk belajar juga dari masterclass kita. Oke. Di sini udah ada 2 orang nih Kak yang mau bertanya. Yang pertama ada dari Ali Dava. Silahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Oke, pertama izin bertanya dulu Bang. Nama saya Lidava dari Prodi Ekonomi Keuangan Perbankan. Ingin bertanya aja, kan tadi ada yang ngebahas tentang belajar untuk mengajari diri sendiri ya. Bisa mungkin bagi tipsnya Bang buat belajar sendiri itu gimana? Apalagi tadi yang terutama matematika ya. Sejujur saya matematika tuh kalau nggak diajarin susah banget, apalagi dari bukunya Dumairi itu kan agak susah kalau sekedar baca gitu kan. Mungkin ada tips trik belajarnya sama jamnya mungkin per hari gitu buat ngatur waktunya. Apalagi kan teman-teman di sini mungkin lagi sibuk proker juga ya, mungkin gitu. Terima kasih.
Jujur ini pertanyaan yang menarik banget nih. Ini menarik banget pertanyaannya. Gimana metode untuk self-taught? Ini yang aku alami. Pertama, metode untuk self-taught adalah, oke, teman-teman pasti harus tahu dulu dong apa yang teman-teman pengen pelajari. Itu bisa banyak triggernya, bisa dari internet, atau dari dosen, atau apa, pokoknya triggernya banyak lah. Oke, mempelajari misalkan kayak aku, misalkan mempelajari panel data econometrics, panel data gitu, misalkan, atau time series lah. Nah, teman-teman lihat di internet, cari di online course, misalkan buka di Udemy, atau buka di MIT OCW, atau di YouTube, belajar atau time series, misalkan panel data. Itu yang pertama. Dan yang kedua, download ebook. Buka libgen.rs, download seluruh ebook tentang topik itu. Bener-bener kalau aku tuh mau belajar sesuatu, aku download semua ebook deh. Aku download semua, terus aku baca. Oke, ternyata, aduh susah banget di isinya nih. Cari resource lain. Misalkan kayak belajar, sorry aku pakai yang istilah teknis lah. Oh, belajar random walk. Sekarang random walk gitu, time series. Ini susah banget nih. Oh, ternyata yang aku bacain untuk S3 gitu. Oh, cari yang untuk S1. Ketemulah buku Gujarati atau Woolrich. Belajar di situ. Akhirnya ngerti pelan-pelan. Nah, pas teman-teman ngerti, langsung praktekin. Itu, jadi hands-on, langsung dipraktekin. Misalkan habis belajar, aku ngomongin hal yang sifatnya praktis ya, kayak ekonometrik lah. Habis belajar panel data nih, misalkan two-stage least square. Habis teman-teman ngerti dari buku, langsung praktekin gitu. Langsung pakai SPSS, lihat YouTube, cara ngerunning panel data model. Langsung praktekin. Ntar keluar hasilnya lihat di buku gitu. Yang di buku itu kira-kira sesuai gak sama yang dipraktekin gitu. Karena kalau teman-teman sambil praktek, bakal lebih masuk ke otak gitu, teman-teman. Terus kalau ngomongin jamnya, sebenarnya emang apa ya? Jujur ya intens banget sih untuk self-taught itu. Emang harus benar-benar konsisten, teman-teman. Butuh perseverance sangat tinggi kalau untuk mau self-taught. Tapi it all worth it. Itu worth it banget. Karena let's say gini, teman-teman kalau belajar sendiri, itu nggak ada pace-nya. Nggak ada pace, nggak ada kecepatan itu teman-teman yang ngatur gitu. Misalkan teman-teman orangnya quick learner nih, IQ-nya tinggi misalkan gitu ya, cepat belajar, oke, berarti teman-teman cepat belajar. Oke, teman-teman misalkan orangnya tuh harus berkali-kali kalau baca, oke, berarti pace teman-teman segitu. Jadi ngikutin karakteristik teman-teman sendiri aja gitu pace-nya. Tuh. Kayak misalkan aku untuk belajar satu hal itu, ya aku tahu nih aku butuh berapa lama gitu. Aku udah tahu karena istilahnya udah ngerti lah diri aku tuh gimana, kapabilitas aku gimana. Tuh. Dan langsung dipraktekin teman-teman. Dan pastikan catet. Aku kasih tips nih, kalau belajar itu dicatat pakai tangan gitu. Entah kenapa aku nemuin bahwa kalau kita belajar terus kita tulis pakai tangan, itu dampaknya akan sangat luar biasa. Kayak sedikit ini teman-teman. Jadi aku itu nggak pernah nyatet, jujur ya, aku itu nggak pernah nyatet selama kuliah. Kalau teman-teman tahu, maksudnya benar-benar nggak punya catatan selama kuliah. Tapi kalau teman-teman lihat catatan, aku nggak pamer tapi nggak tahu aja. Kalau lihat catatan aku self-taught, lihat. Aku nggak punya catatan di kuliah, tapi ketika aku self-taught, aku benar-benar intens gitu. Aku tulis semuanya, aku pahamin. Memang lama prosesnya, tapi pasti akan ngerti gitu pada akhirnya. Dan sekalinya ngerti, itu langsung, mantep lah pokoknya. Beda lah dari belajar di kelas tuh beda gitu. Pasti kalau belajar sendiri tuh, oh ternyata random walk itu kalau di difference kan akan jadi stationer ya. Oh jadi begini gitu. Kayak gitu lah. Udah mungkin gitu. Udah terjawab belum? Oke, gimana kepada... Terima kasih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Sai. Mungkin nggak bisa on mic ya. Jadi langsung dibacain aja. Tadi disebutin yang harus dimiliki mahasiswa ilmu ekonomi menurut Kak Kevin kan makro, mikro, ekonometrika, dan ekonomi internasional. Nah, boleh nggak disebutin saran buku dan penulisnya untuk pemula yang ingin mulai belajar 4 hal tersebut? Oke, makasih Salendra. Sebenarnya ini, aku tuh tadinya pengen masukin slide mengenai ini, persis mengenai ini, cuman akhirnya nggak jadi masukin slide-nya. Oke, pertanyaan bagus. Untuk belajar makro, ManQ, read ManQ, itu penting banget. Pokoknya Principle of Macroeconomics, ManQ, edisi yang ke-6 kalau aku makainya.
Ada di internet, bajakannya banyak. Atau kalau mau bayar, terserah. Mankiw. Gregory N. Mankiw. Untuk makro. Mikro teman-teman wajib pakai nggak wajib sih, terserah kelasnya apa mintanya. Tapi yang aku saranin banget tuh adalah Walter Nicholson. Itu mikro. Kenapa? Karena dia komprehensif, teman-teman. Dia ngasih logikanya. Itu semua kurva yang tadi aku jelasin itu tuh sebenarnya semua didapat dari teorinya, dari bukunya Walter Nicholson gitu. Aku pelajarin. Nah, untuk ekonometrika. Oke. Ekonometrika pakai Damodaran Gujarati. Gujarati itu bagus banget bukunya karena dia komprehensif, lengkap banget. Dan yang kedua pakai Wooldridge. Bukan Wooldridge yang panel data ya, tapi yang apa ya? Pokoknya introductory economics lah. Gujarati sama Wooldridge. Nah, untuk ekonomi inter, oke, kita semua tahu. Ekonomi inter pasti pakai Krugman. Kayak Krugman, Pugel, itu aja. Tapi Krugman sih, karena kalau Pugel sebenarnya jauh lebih teknis. Jadi Krugman, Opsfeld, sama siapa lagi tuh lupa. Itu bagus banget. Jadi udah terjawab, Syalendra. Oke, jadi gimana kepada penanya? Apakah sudah terjawab atau ingin memberikan feedback? Oke, mungkin sudah kali ya, Bang. Terima kasih kepada Saudara Aldi Dava dan juga Saudara Sailendra atas pertanyaannya, dan terima kasih kepada Bang Kevin yang sudah memberikan jawabannya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Oke, sebelumnya nih, kami dari panitia ada kenang-kenangan untuk Bang Kevin. Nah, kepada panitia saya persilahkan. Oke, terima kasih Alma sebagai moderator. Oke, udah di-share screen ya sama PDD. Silakan. Baik, ini simbolis dari kami panitia untuk Kak Kevin sertifikat. Jadi saya sebagai penanggung jawab di sini, Tasya Firdausa, secara simbolis memberikan sertifikat ini kepada Kak Kevin Tongam Anggatama atas partisipasinya sebagai pemateri dalam agenda EA Days webinar Economics, What Do We Actually Learn and How to Maximize the Importance of Economics. Terima kasih Kak Kevin. Ya, sama-sama. Jadi ini diapain nih? Udah simbolis nih Kak, aku berikan ke Kakak. Oke, aku terima. Terima kasih banyak Kak Kevin. Mungkin bisa untuk foto bersama dulu kali ya, sebagai kenang-kenangan nih. Oh, bisa. Oke. Silahkan panitia untuk menampilkan sertifikatnya kembali untuk diabadikan terlebih dahulu. Sama-sama Dava dan Ya, mungkin dari PDD bisa langsung screenshot aja. Apakah sudah? Oke, mungkin cukup ya. Bisa off screen. Dan saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. ya. Oke, terima kasih kepada Kak Kevin yang sudah menjadi pemateri yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di akhir acara nih teman-teman. Sebelum ditutup, kita simak baik-baik ya closing statement dari Bang Kevin selaku pemateri pada sore hari ini. Kepada Bang Kevin, saya persilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Berapa menit nih? Oke, closing statement dari aku ya. Jadi teman-teman, sebagai closing ya, mungkin teman-teman tadi bertanya kenapa sih aku banyak ngasih hal teknis, hal-hal kayak gitu. Karena apa? Karena aku tahu bahwa
matematik itu adalah isu bagian ekonomi gitu. Itu menjadi isu yang sangat besar, terutama dalam mikro, dalam ekonometrik, matematik. Jadi yang aku maksud adalah gini, teman-teman itu punya landasan logika yang lebih tajam gitu, yang lebih dalam gitu. Nggak sekedar ngebaca aja, tapi tahu logika, tahu sistematikanya gitu, tahu dari mana itu diturunkan, tahu teorinya dan dari mana ini formula datang. Jadi lebih tajam lah. Jadi aku nggak sekedar kasih tahu gitu-gitu aja gitu. Nah, terus untuk teman-teman tadi yang udah nanya segala macam, terima kasih. Dan juga intinya adalah belajar ekonomi itu butuh perseverance, butuh ketekunan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa apa ekonomi itu susah, you're not alone. You're not alone. Karena aku pribadi pun aku merasa masih belum jago lah, masih belum pintar gitu. Jadi intinya itu semua adalah proses, teman-teman, adalah tahap gitu. Kita nggak bisa melompat tiba-tiba langsung pengen ngerti ini. Semua ada tahapnya gitu, teman-teman. Teman-teman harus belajar dari A dulu, dari B, dari C gitu. Nah, jika teman-teman mengikuti pace-nya, mengikuti tahapnya, apa ya, nanti tuh fondasi berpikir jadi lebih tajam lah. Teman-teman kalau ngelihat kayak ada fenomena ekonomi itu jadi lebih tajam analisisnya gitu. Dan juga pokoknya intinya apalagi yang masih maba atau yang semester 3, kalau ngerasa salah jurusan, no, you're not. Kamu tidak salah jurusan. Gak ada istilah salah jurusan tuh gak ada gitu. Hanya merasa salah jurusan, that doesn't matter gitu. Yang penting adalah kayak pikiran tuh harus dibuang, tapi coba cintai ilmu ekonomi, coba pahami maksudnya apa, cobalah mengerti dan membuka diri gitu. Jangan suka memberi asumsi pada diri kita sendiri bahwa kita nggak bisa ini atau nggak bisa itu. Open yourself, openlah terhadap ilmu-ilmu baru, teori baru, pelajari dan juga aplikasikan ke dalam kehidupan sehari teman-teman. Itu aja dari aku. Closing statement yang sangat luar biasa. Yuk kasih tepuk tangan virtual dulu untuk pemateri kita sore hari ini. Terima kasih kembali pada Kak Kevin yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk memberikan pemahaman serta wejangan kepada mahasiswa jurusan ilmu ekonomi, terutama kepada adik-adik maba yang belum tahu banyak tentang jurusan ilmu ekonomi. Semoga dengan hadirnya kalian di webinar IE Days pada sore hari ini bisa memberikan kurang lebihnya sedikit gambaran tentang apa aja yang ada di jurusan ilmu ekonomi. Oke, ada sedikit kesimpulan sekaligus closing statement dari saya. Ilmu ekonomi itu berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi kalian perlu untuk mengamati dunia luar juga. Gak cukup tuh kalau cuma belajar dari kelas aja. Kalian juga perlu belajar di luar gitu. Karena ekonomi kan emang based on reality gitu kan. Teori yang kita pelajari itu tidak selalu sama dengan data yang kita temukan nih biasanya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih merasa kayaknya gue salah jurusan nih, atau kok jurusannya ilmu ekonomi itu sulit banget ya, atau yang lainnya, coba untuk dijalanin dulu aja. Awal-awal kan emang perlu adaptasi, jadi pasti lama-lama juga bisa menyesuaikan. Jangan lupa juga untuk kembangin potensi non-akademik kalian, kayak skill, dan isi masa-masa kuliah kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, sebagai anak ekonomi, jangan sampai ada defisit waktu ya, alias waktunya dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mencoba untuk selalu menginvestasikan waktu dan juga ilmunya. Jangan aset aja yang diinvestasiin gitu. Nah, teruntuk kakak-kakak pejuang skripsi dan adik-adik maba yang baru menikmati kekeosan dunia kampus, tetap semangat, jangan menyerah. Nah, jangan pesimis karena terlalu takut untuk memikirkan masa depan. Nanti kerjanya apa ya? Lulus mau ngapain ya? Jangan ya. Nah, nanti juga ketemu sama takdirnya, tapi jangan lupa juga untuk selalu berusaha. Jangan cuma nungguin takdirnya aja gitu. Semangat semua, jangan lupa tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Oke. Telah sampailah kita di penghujung acara webinar IE Days pada sore hari ini. Karena diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saya persilahkan. Amin. Berdoa dapat dicukupkan.
Oke, sebelumnya kepada peserta dipersilahkan untuk mengisi presensi yang akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat Zoom. Dan perlu diingat bahwa presensi ini berbeda dengan presensi yang di awal tadi. Jadi wajib banget untuk mengisi presensi di akhir acara ini ya teman-teman. Oke, terakhir banget nih. Kita foto bersama dulu yuk buat kenang-kenangan. Kalau foto pastikan memperlihatkan wajahnya ya, alias aktifkan kameranya dulu yuk dan siapkan gaya terbaik kalian. Nah, kepada panitia saya persilahkan. Terima kasih moderator, dimohon untuk semua peserta di on cam dulu ya. Baik, terima kasih. Untuk slide pertama siap-siap ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, siap-siap. 1, 2, 3. Untuk slide keempat, siap-siap. 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, siap-siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, udah cukup nih ya foto-fotonya. Terima kasih kepada teman-teman dan juga pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar IED sore hari ini. Saya selaku moderator mewakili panitia, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan pada acara webinar IED sore hari ini. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di IED selanjutnya. Dadah! Dadah. Thank you, Vin. Dadah, makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Thank you Bang Kevin, thank you semuanya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat Bang Kevin. Jangan lupa isi absen. Terima kasih juga buat Mas.